for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novilina Cahya Ramadhana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan disabilitas anak tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna atau kerap disebut sebagai disabilitas fisik. Kondisi ini dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melakukan aktivitas secara mandiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Kondisi ini dapat membuat sebagian orang tua kebingungan, misalnya dalam menentukan sekolah anak hingga bagaimana memastikan tumbuh kembangnya tetap optimal. Berikut ini saya akan membantu Anda dalam memahami tunadaksa. Pengertian tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti kurang atau rugi, sedangkan daksa artinya tubuh. Jadi, pengertian tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Berikut menurut beberapa ahli berpendapat. Menurut Manson dalam Syafruddin, tunadaksa adalah mereka yang mengalami gangguan fisik yang berkaitan dengan otot, sendi, dan sistem persyarafan sehingga membutuhkan pelayanan khusus seperti cerebral palsy atau kelumpuhan otak besar. Dan menurut Kasirah, anak dengan hambatan motorik atau tunadaksa adalah sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang bersifat primer atau sekunder yang dapat mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilitas, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi sehingga memerlukan layanan pendidikan yang khusus. Seperti dengan penjelasan di atas, salah satu hambatan yang dialami tunadaksa dengan koordinasi mata dan tangan. Maksudnya yang dialami tunadaksa adalah gerak koordinasi mata dan tangan. Gerak koordinasi mata dan tangan sangat diperlukan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tetapi anak tunadaksa, khususnya cerebral palsy jenis spastik mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan seperti yang berhubungan dengan gerak koordinasi dengan mata dan tangan. Seorang anak dikatakan tunadaksa jika kondisi fisik atau kesehatannya mengganggu kemampuan untuk berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari, begitu.
Lalu, contoh tunadaksa adalah anak memiliki bentuk tangan yang tidak normal sehingga tidak dapat memegang pena, gelas, ataupun benda lainnya. Oleh sebab itu, tunadaksa artinya suatu kondisi sebagai akibat dari gangguan pada otot dan tulang yang bisa mempengaruhi fungsi normalnya. Gitu. Mendidik anak tunadaksa merupakan tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik atau maupun orang tua sendiri. Jika Anda belum tahu apa itu tunadaksa, istilah ini tuh sangat umum digunakan untuk orang yang memiliki atau mengalami disabilitas fisik. Penyebab tunadaksa. Setelah mengetahui arti tunadaksa, Anda juga harus memahami penyebabnya. Kondisi ini dapat terjadi akibat kecelakaan, penyakit, ataupun bawaan sejak lahir. Jadi bawaan sejak lahir kayak seperti keturunan lah, seperti itu bisa juga. Adapun faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab tunadaksa adalah faktor prenatal sebelum kelahiran. Jadi tunadaksa yang diperoleh ketika janin masih di dalam kandungan seperti faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat, faktor neonatal saat lahir. Tunadaksa yang terjadi karena adanya kendala saat ibu melahirkan, seperti memaksakan persalinan normal saat posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu terlalu sempit. Pendarahan di otak hingga penggunaan anestesi yang berlebihan. Faktor postnatal setelah lahir. Beberapa kondisi yang terjadi setelah bayi dilahirkan juga bisa mengakibatkan tunadaksa, seperti penyakit radang selaput otak meningitis, radang otak ensefalitis, maupun saat ada benturan keras di kepala anak. Misalnya saat ia terjatuh dan mengenai batu atau mengenai benda-benda keras, seperti itu. Jenis-jenis tunadaksa atau kelainan pada anak tunadaksa dikelompokkan menjadi 2 jenis besar, yaitu jenis-jenis tunadaksa yang perlu Anda kenali. 1. Kelainan pada sistem. Seorang anak dikatakan menderita tunadaksa cerebral ketika penyebab kondisi itu ada pada gangguan sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang. Lalu, kerusakan pada sistem saraf pusat ini mengakibatkan bentuk kelainan yang krusial dan sangat mempengaruhi kehidupan anak secara keseluruhan. Pasalnya, karena apa? Pasalnya otak maupun sumsum tulang belakangan merupakan pusat aktivitas manusia, mulai dari kesadaran, kecerdasan, hingga kemampuan motorik kasar dan halus, gitu. Kendati demikian, derajat kecacatan fisik pada penderita kelainan ini cukup beragam, yakni tunadaksa ringan. Penderita bisa berjalan tanpa alat bantu,
berbicara dengan jelas, terus dan dapat menolong diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari gitu. Sedangkan tunadaksa sedang penderitanya membutuhkan treatment atau latihan khusus untuk berjalan, berbicara, dan mengurus diri sendiri. Misalnya menggunakan kruk atau tongkat untuk berjalan. Lalu tunadaksa berat sendiri ini yang paling berat. Tunadaksa berat penderita seperti dalam kondisi lumpuh otak atau cerebral palsy sehingga tidak bisa hidup mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kehidupan sehari-harinya mereka membutuhkan bantuan orang lain gitu. Lalu sementara itu, jika dilihat dari banyaknya anggota tubuh yang lumpuh, jenis tunadaksa cerebral digolongkan menjadi monoplegia, hanya satu anggota gerak yang lumpuh. 2. Hemiplegia, lumpuh pada anggota gerak atas dan bawah di sisi tubuh yang sama. 3. Paraplegia, yaitu lumpuh pada kedua tungkai kaki. 4. Diplegia, yaitu kedua tangan atau kedua kakinya lumpuh. 5. Triplegia, hingga anggota gerak mengalami kelumpuhan. Terus 6. Quadriplegia, kelumpuhan pada seluruh anggota gerak. Begitu. Sedangkan berdasarkan letak, kelainan otak, dan fungsi geraknya, anak tunadaksa cerebral dibedakan atas A. Spastik, yaitu kelakuan pada sebagian atau seluruh otot. B. Athetoid, yaitu gerakan terjadi di luar kontrol atau koordinasi gerak. C. Atasia, yaitu kehilangan keseimbangan dan kelakuan terlihat saat berdiri atau berjalan. Tremor, getaran kecil terus menerus pada mata, tangan, atau kepala. Lalu rigid, kelakuan otot di mana gerakannya tidak ada keluasan. Sekarang tipe campuran menunjukkan dua atau lebih jenis kelainan di atas. Anak dengan tunadaksa cerebral mungkin masih memiliki anggota tubuh yang utuh, tapi ada beberapa bagian yang lumpuh atau tidak bisa digerakkan. Bisa juga anak tersebut mengalami masalah kondisi seperti sering kejang, lalu kaku otot maupun hilang keseimbangan. Lalu yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka. Selanjutnya, jenis tunadaksa adalah kelainan pada sistem otot dan rangka. Anak tunadaksa dalam kelompok ini adalah mereka yang memiliki kelainan pada anggota tubuh seperti kaki, tangan, sendi, dan tulang. Lalu, kelainan pada sistem otot dan rangka ini dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu poliomyelitis, yaitu kondisi otot yang mengecil yang mengecil akibat serangan virus polio, sehingga anak menjadi kelemah dan tidak bertenaga. Begitu sekali ya mereka. Distrofi otot, yaitu terjadinya kelumpuhan pada fungsi otot dan sifatnya progresif alias memburuk seiring
bertambahnya usia. Jadi semakin bertambahnya usia anak itu pasti akan semakin memburuk kalau fungsi otot dalam sifatnya progresif ini gitu. Spina bifida yaitu cacat lahir ketika tulang belakang dan sumsum tulang belakang tidak terbentuk dengan sempurna. Klasifikasi pada anak tunadaksa. Klasifikasi pada anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi anak tunadaksa orthopedically handicapped, dan anak tunadaksa saraf neurologically handicapped. Sedangkan menurut Franz G. Koenig yang dikutip oleh Sujihati Somantri menyebutkan klasifikasi untuk anak tunadaksa sendiri antara lain Clubfoot. Clubfoot itu seperti kaki seperti tongkat, jadi kakinya tuh kakinya yang diganti oleh kaki seperti tongkat seperti itu. Club hand, tangan seperti tongkat, kakinya diganti dengan tangannya diganti dengan sebuah tongkat gitu. Prodactylim, jari yang lebih dari 5 pada masing-masing tangan atau kaki. Syndactylims, jari-jari yang berselaput atau menempel satu sama lain dengan lainnya gitu. Jarinya itu menempel satu sama lain gitu. Torticollis, gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka. Spina bifida, sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup. Catenips sendiri itu kerdil. Terus microphalus, kepalanya itu yang kecil atau tidak normal gitu. Terus hydrocephalus, kepalanya yang terlalu besar, maksudnya itu kepalanya itu saking tidak normalnya besar karena berisi cairan-cairan seperti itu. Prepalats, langit-langit, mulut yang berlubang. Terus Herelip, gangguan pada bibir dan mulut. Congenital hip dislocation, kelumpuhan pada bagian paha. Congenital amputation, bayi yang dilahirkan tanpa anggota tubuh tertentu. Friedreich ataxia, gangguan pada sumsum tulang belakang. Sosa valga, gangguan pada sendi paha terlalu besar. Spilis, kerusakan tulang dan sendi akibat penyakit spilis. Jadi, untuk klasifikasi anak tunadaksa antara lain tunadaksa orthopedically handicapped, anak tunadaksa saraf neurologically handicapped, Clubfoot, kaki seperti tongkat, terus club hand, tangan seperti tongkat, Prodactylim, jari yang lebih dari 5 pada masing-masing tangan atau kaki, lalu jari yang menempel pada satu yang lainnya. Terus microphalus, kepala yang kecil atau tidak normal seperti itu. Perkembangan kognitif anak tunadaksa. Kehidupan individu itu tidak bisa terlepas dari lingkungannya, termasuk pula anak berkelainan. Karena itu, hubungan stimulus dan respons individu anak berkelainan dengan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari ditentukan oleh kondisi kognitif dan motorik dalam hubungannya dengan masalah belajar seperti itu, pemahaman dan ingatan.
Dalam meneliti perkembangannya, manusia mengalami banyak tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Proses adaptasi menurut Piaget terdiri dari proses akomodasi dan asimilasi. Supaya proses-proses tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya, maka diperlukan 1. Suatu lingkungan yang memberikan dukungan dan juga memberikan dorongan. Jadi sangat berpengaruh sekali begitu. Individu yang memiliki anggota tubuh lengkap dalam arti fisik dan biologik. Sedangkan menurut Gunarsa yang dikutip oleh Muhammad Effendi bahwa ada 4 aspek yang turut mewarnai perkembangan kognitif anak tunadaksa, yaitu 1. Kematangan ini merupakan perkembangan susunan saraf. Misalnya, kemampuan mendengar disebabkan oleh kematangan yang sudah dicapai oleh susunan saraf tersebut. 2. Pengalaman, yaitu hubungan timbal. Maksudnya bagaimana? Hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya, seperti itu. 3. Transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya lalu dengan lingkungan sosial. Ekuilibrasi, yaitu adanya kemauan yang mengatur dalam diri anak agar ia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, seperti itu. Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif anak tunadaksa dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka dan bersosialisasi mereka. Keadaan tunadaksa menyebabkan gangguan dan hambatan dalam keterampilan motorik seseorang. Makin besar hambatan yang dialami anak, maka makin besar pula hambatan kognitifnya. Secara umum dapat dikatakan bahwa sampai usia tertentu ketunadaksaan akan mempengaruhi laju perkembangan seseorang gitu. 5. Perkembangan bicara dan emosi anak tunadaksa. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Dengan bahasa, maka seseorang mampu mengerti maksud dan tujuan seseorang. Dengan bahasa pula, maka seseorang mampu mengungkapkan perasaan, emosi, dan pikirannya pada anak tunadaksa dan pikirannya gitu. Pada anak tunadaksa, jenis polio perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu berbeda dengan anak normal. Usia ketunadaksaan ketika mulai terjadi dapat mempengaruhi perkembangan emosi anak tersebut. Apabila terdapat orang tua yang terlalu bersikap melindungi secara berlebihan, maka akan menyebabkan anak tunadaksa mengalami ketergantungan gitu. Jadi jangan memanjahi seorang anak tunadaksa terlalu berlebihan, karena itu akan menyebabkan ketergantungan gitu. Anak tunadaksa yang sudah sejak kecil mengalami ketunaan, maka perkembangan emosinya secara bertahap. Namun yang setelah dewasa mengalami ketunaan, maka akan memberikan dampak yang cukup besar untuk perkembangan emosinya, karena anak mereka pernah merasakan kehidupan normal sebelumnya,
Oleh karena itu, dukungan dari orang-orang lalu di sekitarnya dapat memberikan pengaruh yang baik untuk anak tunadaksa sendiri. Apabila orang tua yang terlalu bersikap melindungi secara berlebihan, maka akan menyebabkan anak tunadaksa ketergantungan itu sendiri. 6. Perkembangan sosial anak tunadaksa. Kelainan pribadi dan emosi anak tunadaksa tidak secara langsung diakibatkan kelainan karena ketunaan, melainkan ditentukan oleh bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Sehubungan dengan itu, ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa, antara lain sebagai berikut hambatannya. 1. Hambatannya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. 2. Kekhawatiran orang tua yang berlebihan yang justru akan menghambat terhadap perkembangan kepribadian anak, karena orang tua biasanya itu cenderung overprotection gitu. 3. Perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap anak tunadaksa menyebabkan anak merasa bahwa dirinya itu berbeda dengan yang lain. Sikap orang tua, keluarga, teman sebaya, teman sekolah, dan masyarakat pada umumnya sangat berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri anak tunadaksa. Hal-hal yang sebagaimana dijelaskan di atas secara tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan sosial anak tunadaksa. Mereka bisa saja merasakan ditolak hingga harga diri yang rendah dan kurang percaya diri, lalu menjauh dari lingkungannya gitu. 7. Gangguan penglihatan dan pendengaran anak tunadaksa. Penelitian tentang kekurangan atau gangguan penglihatan pada anak tunadaksa cerebral palsy menunjukkan bahwa sejumlah besar dari mereka juga mengalami penyimpangan penglihatan. Masalah lain yang dialami oleh anak tunadaksa adalah gangguan ketajaman pendengaran, meskipun frekuensinya tidak sebanyak yang mengalami gangguan penglihatan seperti itu. Meskipun demikian, untuk anak tunadaksa jenis polio bagian besar dari mereka tidak mengalami gangguan penglihatan ataupun pendengaran. Hal tersebut berbeda dengan anak tunadaksa cerebral palsy yang sebagian besar dari mereka mengalami gangguan penglihatan dan pendengaran seperti itu. Lalu ketunadaksaan dan dampaknya sama seperti bentuk kelainan atau ketunaan yang lain. Kelainan fungsi anggota tubuh yang dialami seseorang memiliki akibat yang hampir serupa, terutama pada aspek kejiwaan penderita, baik berefek langsung ataupun tidak langsung. Efek yang ditimbulkan dapat berupa penolakan terhadap lingkungan, selalu menyendiri, merasa dikucilkan, dan efek yang lainnya. Akibat dari ketunaan yang dialami oleh seseorang, maka mereka juga mempunyai keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Semakin lama anak tunadaksa beristirahat di dalam rumah, maka mereka akan semakin terisolasi dari teman-temannya seperti itu. Klasifikasi anak tunadaksa. Spina bifida,
kerusakan atau kelainan pada saraf tulang belakang, susunan saraf yang mengontrol otot dan daya perasa pada bagian tubuh tidak berkembang secara normal. Spina bifida menyebabkan kelumpuhan pada bagian bawah dari saraf tulang belakang yang mengalami rusak atau mengalami kelainan. Terus muscular dystrophy, melemahnya pertumbuhan otot, biasanya berlangsung lama yang tidak sedikit, memperlemah dan memperkurus otot tubuh. Terus osteogenesis imperfecta, kondisi tulang yang tidak sempurna, yaitu suatu keadaan karena keturunan yang ditandai dengan tulang-tulang yang mudah patah, pertumbuhan tulang yang normal dan menyerang tulang yang sehingga tulang tersebut patah atau retak, sehingga memerlukan perlindungan. Terus head trauma, ketenagakerjaan akibat dari kecelakaan maladjustment, akibatnya bisa terlalu agresif atau acuh tak acuh sama sekali, biasanya sukar memusatkan perhatian dan sukar menyumbang informasi, sulit belajar, kehilangan ingatan, gangguan perseptual, begitu. Amputasi, pemotongan anggota tubuh. Anggota buatan sering-sering digunakan untuk memberikan keseimbangan yang memungkinkan anak bisa berpartisipasi kembali. Gitu. Penyakit kronis, penyakit yang berlangsung lama dan tampaknya tidak akan sembuh. Mereka perlu mendapatkan perawatan di rumah atau di rumah sakit. Lalu epilepsi. Nah, ini seperti ini. Kelainan pada otak yang kegiatan elektriknya tidak stabil, seperti itu. Juvenile diabetes mellitus, kelainan dalam metabolisme, yaitu pada jalur atau saluran di mana tubuh melarutkan dan menyerap zat gula dan tepung dalam makanan sehingga tidak bisa memperoleh dan mempertahankan energi dari makanan sehingga anak kurang tenaga. Diabetes shock, perubahan pada anak secara tiba-tiba seperti pingsan, pusing, kelihatan kabur, kelihatan mengantuk, rasa pening, lalu mudah marah atau tanda-tanda perubahan kepribadian. Hal ini disebabkan oleh kekurangan insulin, hormon yang dihasilkan oleh pankreas dan dibutuhkan untuk metabolisme dan pencernaan. Lalu diabetes koma, gejala yang tampak adalah rasa lelah, rasa haus, kulit kering dan panas, bernafas dalam nafas, terasa bau buah. Cystic fibrosis, yaitu suatu penyakit kronis yang sering menyerang pada anak atau usia remaja. Penyakit ini ditandai dengan keluarnya lendir kental yang dihasilkan oleh kelenjar Rokrin yang dapat menyumbat saluran atau merintangi dan bagian-bagian lain dari sistem pencernaan. Penderita mengalami kesulitan untuk bernafas dan mudah terkena batuk dan peradangan pada saluran pernafasan. Lalu penderita sering buang air besar karena makanan yang dicerna sedikit saja. Lalu hemofilia, yaitu darah yang tidak bisa mengumpal secara cepat sebagaimana mestinya, sehingga saat terjadinya luka bisa menjadi masalah besar sehingga menyebabkan pembengkakan, rasa sakit, dan kerusakan yang sifatnya permanen pada tulang-tulang sendi. Seperti itu. Luka bakar. Nah, luka bakar
yaitu kelainan fisik yang terjadi akibat terbakarnya bagian-bagian tubuh. Poliomyelitis spinal cord, yaitu kelumpuhan pada masa bayi yang disebabkan oleh virus yang menyerang spinal cord atau otak yang menyebabkan cacat tubuh. Karakteristik tunadaksa. Karakteristik ketunadaksaan dapat dibagi menjadi 5 menurut Aziz, yaitu karakteristik kognitif, implikasi dalam konteks perkembangan kognitif. Ada 4 aspek, yaitu turut mewarnai. Pertama, kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Kedua, pengalaman yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Wujud konkret dapat dilihat dari angka indeks kecerdasan IQ. Kondisi ketunadaksaan sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. Karakteristik inteligensi dijelaskan dalam menurut Aziz, untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa dapat digunakan teks yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Heiserman test untuk tunadaksa ringan, Ilianis test, dan PBD Pictures Vocabulary test. Lalu karakteristik kepribadian, ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya, pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua. Biasanya orang tua itu cenderung overprotective. Lalu ketiga, perlakuan ya seperti yang dijelaskan tadi, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa, menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya sendiri itu berbeda dengan orang lain, padahal mah bukan seperti itu gitu. Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialami menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif, atau mematikan kreativitasnya. Selain itu, yang menjadi problem penyesuaian penyandang tunadaksa adalah perasaan bahwa orang lain terlalu membesar-besarkan seperti itu ketidakmampuannya. Lalu karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Tetapi bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Terus karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi percakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya. Seperti itu. Pada penyandang tunadaksa
tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicara tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral seperti yang dijelaskan tadi. Gangguan bicaranya pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, tonasi, dan sistem respirasi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik tunadaksa terdiri dari karakteristik kognitif, karakteristik inteligensi, karakteristik kepribadian, dan karakteristik fisik, serta karakteristik bahasa atau bicara. 4. Faktor yang dihadapi penyandang tunadaksa sendiri, pandangan hidupnya dalam diri keluarga, masyarakat, dan pemerintah ini sangat terkait dengan permasalahan yang dihadapi penyandang tunadaksa. Permasalahan terkait kecacatan yang dihadapi penyandang tunadaksa menurut Hikmawati. Lalu menurut Hikmawati ada faktor internal. 1. Menyangkut keadaan jasmani yang dapat mengakibatkan gangguan kemampuan fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan atau kegerakan tertentu yang berhubungan dengan kegiatan hidup sehari-hari, activity of daily living. 2. Menyangkut kejiwaan atau mental seseorang. Akibat kecacatannya, seorang menjadi rendah diri atau sebaliknya, menghargai diri terlalu berlebihan, mudah tersinggung, kadang-kadang agresif, pesimis, labil, dan sulit untuk mengambil keputusan. Padahal kesemuanya itu dapat merugikan, khususnya berkenaan dengan hubungan antara manusia dan canggung dalam melaksanakan fungsi sosialnya. 3. Masalah pendidikan. Kecacatan fisik sering menimbulkan kesulitan khususnya pada anak usia sekolah. Mereka memerlukan perhatian khusus dari orang tua maupun guru di sekolah. Sebagian besar kesulitan ini juga menyangkut transportasi antara rumah kediaman ke sekolah, kesulitan mempergunakan alat sekolah maupun fasilitas umum lainnya. Lalu 4. Masalah ekonomi. Tergambar dengan adanya kehidupan penyandang tunadaksa yang umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendapatan, tingkat produktivitas yang rendah, karena kelemahan jasmani dan rohani, hingga tidak memiliki keterampilan kerja, serta ada hambatan di dalam struktur kejiwaannya, berakibatkan pada ketidakmampuan di dalam melaksanakan fungsi sosialnya. 5. Masalah penampilan. Nah, ini peranan sosial berupa ketidakmampuan hubungan antara perorangan berinteraksi sosial, bermasyarakat, dan berpartisipasi di lingkungannya. B. Faktor eksternal. 1. Masalah keluarga, yaitu timbul rasa malu akibat salah satu anggota keluarganya adalah penyandang tunadaksa atau cacat fisik. Dan jangan seperti itu. Akibatnya, kalau seperti itu, anak menjadi jarang diperhatikan, tidak boleh bergaul dan bermain dengan teman sebayanya, kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga anak tidak dapat berkembang kemampuan dan kepribadiannya. 2. Masalah masyarakat. Masyarakat yang memiliki warga penyandang tunadaksa akan terganggu kehidupannya selama penyandang tunadaksa ini belum mampu berdiri sendiri dan selalu bergantung pada orang lain. Ketiga, pelayanan umum. Ketersediaan sarana umum seperti sekolah, rumah,
rumah sakit, dan perkantoran, tempat rekreasi, dan lainnya sebagai bahasa sedikit. Bahkan jarang sekali memiliki aksesibilitas bagi penyandang cacat. Di dalam lingkungan penyandang dalam kehidupan penyandang tunadaksa, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari keadaan jasmani dan rohani, status pendidikan dan status ekonomi, serta keberadaan dirinya di lingkungan masyarakat, seperti itu. Lalu faktor eksternal sendiri terdiri dari keadaan keluarga yang cenderung overprotektif, penerimaan sosial di lingkungan tempat tinggalnya, serta pelayanan umum bagi penyandang tunadaksa. Lalu saya akan menjelaskan juga perawatan anak tunadaksa sendiri. Perawatan pada anak dengan disabilitas fisik bergantung pada penyebab, jenis, perkembangan penyakit, dan tingkat keparahannya dari gangguan yang dialaminya. Sejumlah program rehabilitasi seperti terapi okupasi, fisioterapi, dan terapi bicara membantu anak tunadaksa mengelola dan mencegah perburukan kondisi yang mereka alami. 1. Terapi okupasi. Berbagai bentuk perawatan dalam terapi okupasi anak akan membantu anak berkebutuhan khusus menjalani setiap aktivitasnya dengan lebih mandiri. Terus terapi ini bisa membantu anak tunadaksa melakukan kegiatan sehari-hari seperti belajar, bermain, terus menulis, makan, dan memakai pakaian sendiri. Fisioterapi yaitu melibatkan latihan dan edukasi untuk mengembalikan fungsi dan gerak tubuh penyandang disabilitas yang terganggu akibat penyakit maupun cedera. Perawatan ini misalnya dalam membantu mempertahankan dan meningkatkan kekuatan otot sekaligus mencegah perubahan bentuk deformitas pada otot dan tulang. 3. Terapi bicara. Perawatan ini akan membantu meningkatkan kemampuan berkomunikasinya anak tunadaksa, terlebih pada mereka yang mengalami gangguan berbicara, seperti itu. Selain dari perawatan di atas, pendidikan juga menjadi salah satu kebutuhan penting yang perlu Anda perhatikan untuk anak dengan disabilitas fisik. Berdasarkan buku dan karakteristik dan pendidikan anak tunadaksa dapat tunalaras, pendidikan anak tunadaksa di Indonesia banyak dilakukan melalui jalur sekolah khusus, yakni sekolah luar biasa bagian D, SLBD. Anak tunadaksa ringan juga bisa mengikuti pendidikan di sekolah biasa, tetapi mereka mungkin akan mengalami keterbatasan pada mata pelajaran dan mata yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Maka dari itu, orang tua dari anak penyandang disabilitas fisik perlu menentukan jenis sekolah sesuai dengan kebutuhan dan buah hatinya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.